Makanya di wilayah saya, sekretaris desa itu dituntut lebih pintar dari kepala desa. Kalau sekretaris desanya nggak pintar, ya otomatis otomatis itu desanya akan tertinggal. Di tempat saya itu lagi rame juga reposisi jabatan yang membuat gundah gulana para sekretaris desa yang lama-lama. Mungkin di Pak Fremensius, PLT itu dijabat oleh pejabat eselon. Tapi kalau di sini dijabat oleh sekretaris desa, Pak, kalau PLT. Itu aja infonya. Mungkin dari yang lain bisa menginfokan. Kalau boleh tahu ada pendamping desa enggak di sini? Yang ada di sini, yang tinggal ini. Pak Ikro itu yang pendamping desa Pak, cuma nggak masuk, sudah keluar dia. Mau minta penjelasan yang BLT 40% itu loh. Pak, itu harusnya kita minta bantuan para pejuang pendamping desa itu memang. Karena anak-anaknya Pak Menteri. Pak Yohanes juga kayaknya pendamping desa itu, cuma mungkin sudah keluar juga. Iya, kalau Bu Ita ini apa Bu Ita posisinya? Saya dari Pok Darwis. Mau bertanya itu sama apa Mas Cepi. Oh Oh ya, iya, itu boleh makamnya. Ibu. Monggo, monggo. Silakan. Itu sama-sama Pokdarus ini sebenarnya. Iya, apa itu untuk kejadian yang kecelakaan itu di wisata apa ya? Mungkin ini ya Bu ya, karena ini menyangkut nama wisata. Kebetulan kan wisata saya juga ada beberapa lah yang dikelola. Aduh, jadi kata-kata Pak Amir mah kayak yang sombong banget ini. Jadi mungkin ada etika kerahasiaan sedikit lah Bu mengenai nama wisata, karena kan ini menyangkut keselamatan nyawa wisatawan ya. Itu cuma yang jelas ini sih di wisata alam Ibu, Oh ya, wisata air terjun gitu. karena begini ya, mungkin sama untuk pengelolaan wisata kami juga dari wisata alam yang terbuka. Jadi maksudnya kalau bisa sharing kayak gitu kan bisa menjadi pengalaman buat kami yang ada di Kebumen untuk bisa apa ya lebih berhati-hati ataupun lebih ini belajar untuk mengurus untuk ke apa asuransi karena yang di tempat saya belum ada kerjasama dengan asuransi seperti itu. Oke, baik Ibu. Ya yang jelas yang untuk keselamatan tamu ya. Jadi tamunya juga kalau bahasa Sunda mah regreg lah datang ke wisata ibunya. Memang asuransi itu jadi salah satu yang kalau saya katakan bisa wajib gitu Bu. Karena biar gimana pun segitu pun kalau segitu udah masih ada asuransi pun kita masih tetap khawatir gitu. Apalagi tidak ada asuransi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Apa syaratnya untuk bisa kita mengajukan asuransi ke pihak asuransi itu? Yang pertama sebelum masuk ke syarat ya, yang jelas kita harus memilih asuransi itu berdasarkan track record asuransinya itu juga. Jadi betul-betul harus dikaji juga, jangan sampai salah milih asuransi gitu. Karena berhubung wisata kami di dekat wisata Sariater ya, yang sudah internasional tuh kalau Sariater kan. Nah, akhirnya kita berkiblat ke sana. Kebetulan Sariater itu pakainya jasa Raja Putra, jadi kita pakai jasa Raja Putra juga. Kalau untuk syarat sih sederhana ya. Kalau wisata alam, wisata desa yang jelas kan harus ada rekomendasi dari Dinas Pariwisata dulu nih perizinannya. Gitu. Kalau nggak dari desa lah gitu, ada SK-nya. Iya. Nah, kemudian juga ada ditentukan juga ini milik wisatanya milik siapa nih? Milik apakah BUMDes atau milik desa kan kadang di suatu desa juga BUMDesnya ada yang nggak aktif juga. Kadang desa juga yang mengelolanya atau milik perorangan warga. Nah, itu harus jelas dulu istilahnya mah kan bukan PT ya. Jadi perizinannya lah rekomendasinya wisata itu, nah itu nanti dilampirkan untuk pengajuan asuransi. Tapi kalau setahu saya kalau jasa Raja Putra sih simple sih, nggak
nggak terlalu banyak aturan untuk persyaratannya. Oh, gitu ya. Yang Iya. kemarin sih apa minimal kita dari apa namanya pengelola itu harus ada ini seperti sertifikat untuk sudah pada punya pelatihan seperti itu untuk turgetnya seperti itu pengelolanya. Oh, mungkin kita kembali dulu ke ininya Bu, basic wisatanya apa? Misalkan ya, saya juga kan selain air terjun ada juga arum jeram. Nah, Iya, jadi yang hanya diasuransikan itu baru air terjunnya. Karena oh, untuk asuransi arum jeram itu belum bisa karena memang untuk guide arum jeram itu kan itu dia ada sertifikasinya lah gitu. Nah, iya. itu yang belum bisa kita tempuh karena masih kalau kata Pak Amir mah Pak masih underdog. Apa pemandunya masih amatiran lah gitu. Kalau jadi belum diasuransikan kalau kalau apa arum jerama. Cuma kalau kita pendekatan sama pihak asuransinya bagus sih Bu ya. Sebisa-bisa kita sih sebagai pengelola gitu kan. Tapi ini sih nggak wajib ditiru ya, cuma bagian dari strategi aja. Walaupun kejadiannya di ranah arum jeram, kita bisa badami lah, bisa musyawarah sama pihak asuransi untuk tetap bisa diklaim gitu. Gitu Teknis ya. aja sih itu mah. Iya, soalnya kan untuk mendapatkan pelatihan apa namanya pelatihan itu tadi dapatin apa tadi syarat-syaratnya. Kayak lisensi gitulah ya. Ya, itu kan Iya. juga apa, harus ada pelatihan. Pelatihan itu juga nggak mudah juga, harus ada yang dari pihak-pihak terkait itu juga nggak mudah urusannya. Itu masih menjadi pertimbangan kenapa belum. Kalau boleh tahu basic eh, wisatanya apa Bu? Yang harus ada sertifikatnya itu. Kalau saya soalnya setahu saya mah kalau masih wisata alam, wisata air terjun yang nggak ada arung jeramnya mah nggak perlu sertifikat sih. Kita ada di ini di river tubing. Jadinya kan seperti Oh iya iya. apa ekstrim juga kan. Iya iya. Sebetulnya saya di tempat saya juga ada river tubingnya juga gitu. Cuma memang kita nggak ngasuransi river tubingnya, tapi ngasuransinya umum gitu, pengunjung. Nah itu Oh, bisa dipakai juga strateginya kayak gitu Bu, gitu. oh iya bisa dipakai strategi untuk pengunjung gitu ya. Iya. Nggak harus Cuma memang fokusnya river tubing doang atau ada wisata kunjungannya biasa juga gitu, selfie-selfiean kayak atau apa? iya ada karena ke ekowisatanya kan ada beberapa titik yang bisa dikunjungi Iya iya. di taman terus spot selfie kayak gitu Iya. juga sih itu ya. Iya, berarti sebenarnya bisa gitu. Cuma ini mah saran doang ya Bu ya. Ya, Waktu itu juga kan berhubung di wisata syariater ya yang udah maju ya itu kan swasta ya. Bahkan pihak asuransi pun bisa menawarkan waktu itu. Gini aja Kang Cepi biar memudahkan. Jadi nggak perlu tim Kang Cepi punya sertifikat, tapi paling nggak ada pelatihan beberapa kali dari tim yang sudah punya sertifikat. Jadi karyawan syariater mau didatengin ke wisata saya gitu. Adapun nanti untuk pengajuan asuransinya biar pakai lisensi dari karyawan syariaternya itu bisa tuh, ada cara seperti itu. Mungkin di wisata ibu wisata terdekat lah ya yang mungkin memang sudah ada sertifikasi pemandu arum jeramnya. Nah itu ibu bisa konsultasi ke mereka, bisa nggak melatih kami, terus nanti untuk asuransinya bisa nggak tolong diuruskan. Nah itu bisa bagian dari solusi gitu. kita sudah ini sih konsultasi dengan pihak dinas pariwisata kabupaten cuman itu masih tertunda mungkin ada alasan tertentu yang belum apa ya diberi kesempatan waktunya saja sih menurut saya. Terima kasih ya ini Oke sharing-sharingnya. oke siap, sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya. Yuk. Ya, izin live dulu. Mangga. Ya, assalamualaikum. Mungkin yang lain Bu Rosti ini berbagi pengalaman.
atau yang lain? Pak Premensius mau nanya nih, Lanjut Pak. apa yang punten tadi kan dengar sedikit dari matematika ya. Pak Premensius ini juga salah satu yang di remedial ya. Apa itu kira-kira, tegangkah waktu mengerjakan atau tidak mau sharing dengan kita kah dan Pak Amir nih yang betul-betul apa memang saya juga bisa lah, biarin mau salah mau benar yang penting atas kemampuan saya sendiri. Nah, itu kira-kira apa tuh? Enggak, Jadi gini nanti loh. Gini bisa Pak jadi Cipi. kajian Eh, ke depan. apa namanya ya? Kalau belajar dari masa lalu kan, ini lulus dengan nilai 3, semacam apa? Semacam angka wasiat bagi saya itu angka 3 itu. Apa memahami bahasa matematika itu dari dulu memang agak repot buat saya, Pak. Itu kalau dasarnya gempa 7, berapa kemarin itu bagi saya itu ilmu matematika itu. Begitu. Itu aja Tapi masalahnya. yang Satu jelas sih kedua. jangan pusing lah. Kalau saya kan diganjil ya. Kalau di Pak Amir digenap, Ya. bisalah japri ke kami. Ya, satu kedua kan dari sisi waktu kemarin itu kan 1,5 jam ditambah 30 menit. Nah, waktu ini untuk berhitung ini bagi saya cukup sedikit. Sehingga apa? Syukur-syukuran di apa ini di hukum bisnis ini saya dapat 72 nilainya. Itu pun tidak maksimal saya kerja. Uh, syukur-syukuran itu. Tapi di matematika amat terburu-buru saya. Lalu kemudian kan setelah saya kirim saya punya jawaban, baru ada WA dari ibu bahwa ada perpanjangan waktu. Baru ada WA bisa dikirim lewat email. Kan begitu. Ya sudah, terima apa adanya. Kalau enggak kan masih bisa sharing-sharing kemarin. Begitu Pak Cipi. Gimana Pak Amir, ada tambahan mengenai matematika ini? Karena Pak Amir nilai 100 loh. Luar Ya, biasa. Itu ibarat ibarat Ya, mobil tuh nggak ada lecetnya loh. sebenarnya gini Kang Jati, Pak Fermensius itu adalah abang ipar lah, kayak gitu. Jadi setiap masalah itu pasti curhat dengan saya. Ya itu mungkin kurang ini aja, kurang beruntung Pak Fermensius. Karena sebelum mengerjakan matematika ekonomi itu ada sebuah rahasia sih. Pak Fermensius dikirim kemana itu saya sudah tahu. Jadi kurang beruntung aja. Kalau untuk yang ini ada sedikit bocoran. Untuk yang hukum bisnis itu memang sengaja diturunkan nilainya. Nanti di UAS akan dinaikkan. Jadi persepsinya Pak dosen itu nilai UAS harus lebih tinggi dari UTS. Seperti itu ngobrolnya sama saya Pak dosennya. Sepertinya itu hanya sekadar menghibur dah. Nah, serius ini, serius. Soalnya terus terang sekali lagi ya, bukan berarti gimana lah. Memang kalau untuk dihukum ya lumayan lah, kalau untuk saya Pak Amir ada di angka 9 gitu. Nah, cuma saya juga bingung kenapa bisa nilainya lumayan bagus. Mungkin ini mah menurut pendapat saya pribadi ya Pak Amir ya, biar kita sharing aja ya. Ya. Mungkin memang kita itu harus benar-benar menggunakan kata-kata sendiri Pak Amir. Jadi nggak berpaku sama apa yang di modul PDF yang suka dikirim Pak dosen. Ya mungkin patokannya itu, tapi dalam pengetikan kita mendingan pakai bahasa sendiri gitu. Nah, itu jadi nilai tambah kemungkinan. Soalnya terus terang nilai saya 90 Pak Amir. Karena itu justru kata-katanya saya nggak yakin padahal, soalnya pakai kata-kata pribadi, misalkan hukumnya ini bahasanya kayak bahasa desa banget gitu, tapi ternyata nilainya bagus. contohnya kan pertanyaan ini kemarin itu apa yang dimaksudkan dengan hukum perdata, apa yang dimaksudkan dengan hukum dagang. Jelaskan itu. Kan itu ada pertanyaan begitu kemarin di soalnya. Ya, ini yang saya ingat aja ya, yang saya ingat. Contohnya jangan yang itu, saya lupa tuh yang itu mah. Contohnya yang ini aja. Kalau soalnya saya agak ingat.
Kan ada soal yang jawabannya Jawabannya yang gini. nggak ingat. Ada soal yang gini, jelaskan apa yang dimaksud dengan pidana dan perdata gitu, yang berkaitan. Nah, Ya. saya kan menceritakan kalau yang perdata itu ketika kita minjem sesuatu, ya kan, kita tidak mampu bayar, ya kan, kita kabur lah, itu kan masih di tahap perdata. Cuma ketika masuk pidana, kita menggadaikan barang gitu kayak mobil gitu, tapi gadaian itu dijual sama kita, itu kan masuknya penggelapan. Nah itu jadinya pidana. Itu sesimpel itu loh ngejawabnya, jadi pakai kata-kata sendiri. Nah itu malah jadi nilai plus gitu. Dari gini Kang, tapi kemarin waktu kita berlima itu sebenarnya tadi kan sampai Pak dosen menyampaikan, bahkan dia tahu pekerjaan saya itu apa, 1 menit saja bisa menjawab. Itu karena Iya. Pak dosennya itu komunikasi terus. Bahkan kemarin saya kasih bocoran, ngasih nilai mahasiswa itu tanya ke saya, ini dikasih berapa, ini dikasih berapa, seperti itu. Serius. Tapi Wah, ngeri juga ini. saya seperti ini, ya Pak, dinilai standar aja lah Pak. Jadi yang dinilai itu ada plusnya itu gini, bertanya, aktif bertanya itu ada nilai plus, seharusnya dapat 80 gitu ya, menjadi 85. Itu nilai di UTS-nya berapa, Iya. ada sering bertanya, setiap pertemuan itu ada nilai tambah. Seperti itu. Nah, sebenarnya saya sih nggak 70 nilainya ya. Ya, ada ya. Cuma saya 95 jangan-jangan ini. ngumpul kawan-kawan sedikit ya, cuma saya ngasih semangat aja. Karena kemarin kita berlima itu, saya, Pak Nana, Pak Esa, siapa itu sudah sepakat untuk tidak membongkar nilai kita. Tidak membongkar nilai kita ya. Jadi nilai kita itu kemarin saya salah. Nge-share itu salah, keliru. Underdog Kita ternyata terus ini. memberikan Cuma ini semangat saya juga apabila mau nanya Pak Amir, punten nih banyak tanya soalnya kadang suka bingung gitu. Kalau ketika kita menjawab soal itu perlu literasi nggak sih? Misalkan kita jawab nih, apa pengertian hukum? Udah weh, kita jawab. Tapi di bawahnya harus dikasih keterangan nggak sih sumbernya dari mana gitu loh? Apa nggak perlu? ya nggak perlu kalau seumpama gini, kalau jelaskan kan berarti kita menjelaskan, bukan mengcopy paste materi jawabannya. Berarti kita menjelaskan itu dalam artian sepaham mana kita menangkap materi tersebut. Makanya kita disuruh menjelaskan. Terus kayak kemarin kan akuntansi sama apa kita yang berdua ngerjainnya itu. Jadi itu ada efeknya itu Kang Jadi. Jadi ini tekniknya Pak Nana waktu jadi pengajar. Jadi seandainya 1 sampai 10 yang ngirim di awal 1 sampai 10 itu akan dinilai dialah yang menjawab, yang memberikan contekan. Itu nilainya sempurna. Terus di jam kedua 11 sampai 20 berarti ini adalah para pencontek. Jika jawabannya sama persis itu. Jadi ada kayak ini apa ya namanya, segi-segi yang mempengaruhi tidak harus dengan materi, ada di situ. Tapi bocorannya seluruh Pak dosen itu akan mengawal kita sampai lulus. Tidak akan ada satu mahasiswa pun yang tidak lulus. Begitu. Karena ini menyangkut nama baik sarjana desa ya. Iya. Angkatan pertama ini. Karena saya juga berargumen seperti ini loh Pak. Kalau pada saat mempertanyakan, cuma melempar sebuah pertanyaan itu adalah sebuah nilai. Kasih waktu sampai jam 12 malam. Biar seluruh mahasiswa itu dapat kesempatan untuk bertanya. Saya gitu kan. Akhirnya ya agak nyesel-nyesel dikit. Ya wes untuk kedepannya nilainya nggak pelit-pelit katanya gitu. Itu katanya ya jangan pelit-pelit lah. Terlalu pelit sampai 10 sampai ini.
Kalau 10 itu guru matematikanya itu memang ini, memang Killer agak dia. ini. Bukan killer, Pak. Dia itu kesel. Kesel itu bukannya di kelas E saja. Semua kelas itu tanyanya via Japri. Jadi dia mau menjawab satu-satu itu kesel. Akhirnya ya sudah, yang nilainya jelek akan kita ulang. Itu dengan harapan memberi kesempatan untuk mencontek yang sudah dinilai. Kang Sandi nih dari tadi mendengarkan aja nih. Mau berkomentar kah Kang Sandi? Soalnya nih agak jago juga nih hitung-hitungannya nih Kang Sandi nih. Tidur jangan-jangan. Kopinya habis. Pak Ketua, Pak Esa, itu Pak Esa ya? Pak Ketua bukan ya? Iya, Pak Esa. Gimana Pak Esa? Belum mau berkomentar. Kegiatannya apa nih Pak Esa sehari-harinya? Pak Esa nonton YouTube. Kayaknya dia lupa nge-close nih. Jangan-jangan cuma kita bertiga doang nih. Ya, cuma kita bertiga aja. Yang lain tidak memakai mic. Mau dilanjut atau mau istirahat ini, teman-teman? Kang, mau tanya sedikit, Kang. Kang Cepi. Oke. Itu tadi harga tiket 10.000, Iya, asuransi 1.000. iya. Untuk pajaknya ada nggak itu pajak penghasilan untuk di satu tiketnya? Jadi kalau untuk wisata desa, karena dalam ranah wisata desa, jadi pajaknya itu termasuk sama tiket dari desanya Pak Amir. Jadi misalkan tiketnya 10.000 nih, jadi 20%-nya itu dari desa gitu, ke desa gitu. 2.000-nya itu masuk pendapatan jadi PADes desa gitu. Jadi nggak pajak langsung ke atas, nggak langsung ke mana, langsung ke Ke kabupaten gitu, perpajakan. jadi ke desa gitu. Karena memang kalau ada keistimewaannya kalau desa wisata itu gitu. Jadi kalaupun Pak Amir nih punya villa atau punya homestay atau punya cottage dalam lingkup wisata desa, Pak Amir tidak perlu ngurusin siup segala macam ke kabupaten, cukup perizinannya dari desa gitu. Dan nanti tinggal ini aja antara Pak Amir sebagai pemilik villa dan pihak desa yang deal-dealan aja mau ngasih kontribusi ke desanya seperti bentuk apa gitu. Itu yang berjalan di wisata desa gitu. Itu Kang Cepi, untuk pengelolaannya itu dari BUMDes apa pemerintah desa? Nah, kalau untuk pengelola tergantung tiap-tiap desanya. Ada yang namanya desa Pasanggerahan tuh, desa tetangga kita, BUMDesnya maju, bagus. Jadi dana-dana BUMDesnya itu bisa dibilang 98% masuk ke wisata gitu. Jadi akhirnya wisata-wisata di sana menginduk ke BUMDes gitu. Ada yang seperti itu. Jadi pajaknya itu yang 20%-nya itu nggak ke desa tapi ke BUMDes gitu loh. Karena BUMDesnya aktif. Berhubung di desa saya BUMDesnya tidak aktif, yaitu itu dia yang sering saya ceritakan. Ya kan, jadi dana hibah itu dana simpen pinjam. Akhirnya tidak adanya kepercayaan kembali dari pihak masyarakat gitu. Akhirnya vakum aja BUMDesnya itu. Nah, setelah itu segala sesuatunya kita udah nggak melalui BUMDes, melalui desa. Nah, desa berinisiatif melihat BUMDes tidak berjalan, akhirnya dibentuklah yang namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata yang memang berkompeten atau punya pengalaman di bidang wisata. Jadi dikelolanya wisata kami karena BUMDesnya tidak aktif sama Pokdarwis gitu. Nah, adapun yang 20% itu kebijaksanaan desa, berhubung Pokdarwis yang capeknya, desa tinggal nerima hasil, dari 20% itu 10% ke Pokdarwis, 10% ke desa jadi PADes-nya gitu. Yang ada di desa saya seperti itu Pak Amir.
Desa teknis sih sebenarnya. Pak Cipi, desanya di kota ya? Desanya di desa. Desa Maksudnya begini, maksudnya Subangnya pun Subangnya bukan apa Subang namanya? kota, Subang Selatan di daerah Ah, pegunungan, pedalaman. oh ya, oh ya. Tidak, maksud saya kan begini, kan ada di desa kan tidak semua jadi lurah. Apa di kota tidak semua jadi lurah, masih ada desa. Nah, itu maksud Iya, saya, yang di kota. Makanya tadi saya tanya, desanya di kota apa memang di desa? Gitu maksud di saya. desa. Oh, di desa memang. Ya. Kami ketawa sendiri tutup. Pak Amir, boleh nanya nggak Pak Amir? Kalau di tempat Pak Amir, RT RW digaji nggak? Dikaji. Honor, honor, honor. Boleh nyebut nominal nggak kira-kira? Jadi biar jadi 150. sebulan Ya. Di RT, tempat saya juga, di tempat saya juga RT. gitu, Kang Sepi. RW. Sama 150. Oh iya iya. Berarti apa aturannya seperti itu dari atas apa teknis desanya ya kalau kayak gitu ya? Tidak, itu 100.000 sebenarnya per booknya kalau di sini. Oh iya iya. Nah, kita tambahin agar ya itu yang kemarin ditanyakan Pak Kades itu kan ada pertanyaan bagaimana caranya masyarakat itu tidak curiga kepada pemerintah desa tidak curiga dengan masyarakat. Nah itu salah satunya. Salah satunya itu dengan cara kuncinya satu, masyarakat dinamis. Membentuk masyarakat dinamis itu kita sejahterakan mereka. Jika mereka itu sejahtera, otomatis tuntutan-tuntutan dari masyarakat itu tidak akan muncul. Walaupun muncul, ya sedikit lah kita bisa antisipasi. Jadi hal-hal seperti itu kita kayak honor RT RW. RT RW itu kan sebenarnya posisi yang sangat vital sekali. Dia Betul. yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Akhirnya kesejahteraannya kita perhatikan untuk membantu pemerintah desa dalam meredam kondisi-kondisi atau konflik-konflik yang ada di masyarakat. Itu kalau di strategi kita dalam membentuk masyarakat yang dinamis. Di sini ya di desa-desa lain 100.000. Kalau di desa saya 150.000. Berarti mengurangi gaji sekdes lah ya yang 50.000-nya diambil ya ke tiap-tiap RT ya. Benda. Jadi Itu cuma mengurangi fee aja itu Pak Cepi. Kurangi fee-nya Pak Sek. enggak Pak, sebenarnya gini Tapi Pak. apa nih, Pak Amir suka dukanya di sekdes tuh apa? Biasanya justru setahu saya itu sekdes itu malah yang suka bertahan lama. Istilahnya jabatan abadi kayak Soeharto lah dibanding Enggak, dibanding di sini kepala enggak desanya itu seperti itu sendiri Pak. gitu. Di sini enggak seperti itu. Ada di sini tuh sebentar orang melayat lewat baru meninggal Pak di sana di RT 10. Jadi gini Pak, waktu saya kan sebenarnya jadi perangkat itu 2017, tahun 2017. Saya sebenarnya masih bekerja tuh di pelayaran. Saya dulu kan 10 tahun di pengeboran, 2 tahun di perpajakan, 2 tahun di pengeboran, setelah itu di perangkat desa ini. Jadi saya waktu pertama jabat itu banyak tekornya Pak. Sampai sekarang pun ya banyak tekornya. Karena membangun digital itu tidak modalnya tidak sedikit. Kita beli software, kita beli kita malam lah kita kan harus tahan bantingnya di ini malam kita tidak tidur. Nah itu dulu itu tunjangan saya sebagai perangkat itu malah saya alokasikan untuk pembangunan digital. Ada beberapa software yang bisa saya gabungkan menjadi aplikasi-aplikasi. Tapi tidak ada keuntungannya. Masih yang kedua itu saya tidak
Suaranya agak putus-putus Pak Amir, atau apa ya? Ketutupan Baterainya kali habis mungkin. speakernya. Oh, baterainya. Baterai orangnya. Jadi kita itu dituntut melayani 24 jam. Iya. Kalau ada masyarakat yang butuh pelayanan surat, ya kayak kemarin waktu COVID itu kan jam 3 pagi itu kita ya bikin. Itu biasanya kita berbenturan dengan keluarga. Otomatis. Oh. Terus ya tahu sendiri, pemerintah desa itu tidak ada benarnya. Pasti salah. Sudah benar, masih dianggap salah. Apalagi Itu salah ya. sudah, ya itu sudah pasti. Terus di kita itu ada Perbup di tempat saya itu ada Perbup 55 Perbup Sidoarjo. Itu menyatakan perangkat desa itu bisa dipindah tugaskan atau pindah posisi oleh kepala desa. Jadi kalau kepala desa tidak suka dengan kita ya sudah kita dipindah. Ini jadi office boy atau jadi apa. Jadi kebanggaan sekretaris desa itu tidak ada. Tapi Pak Amir ini enggak kalau di saya sekretaris desa itu dia biasanya suka ngukur tanah juga tuh. Sama enggak? Apa ada bagiannya lagi khusus kalau di desa Pak Amir? Ya sama, tapi di tempat saya kan habis ada PTSL, program pendaftaran tanah sistematis lengkap itu. Jadi semuanya sudah bersertifikat, meterannya pensiun dulu. Pakai digital juga nggak ngukur tanah? Belum. Oh belum. Tapi rencananya tahun 2022 itu akan ada letter C online. Ya, jadi bisa pakai satelit gitu loh, Pak Amir. Langsung ngecek, wih, keukur gitu loh. Iya, Akhirnya jadi jarang terima amplop deh nanti. Habis ngukur. tuh bisa itu Pak, bisa. Di website saya itu sebenarnya bisa. Jadi kalau mau membuat website yang Kang Cepi kemarin curhat itu, jangan Iya, memakai blogspot kan. betul Pakai betul. OpenSID. OpenSID itu kita para pegiat desa itu membuat sebuah sistem sangat mudah sekali dan sangat komplit. Apapun ada, pendataan apapun ada, tinggal ngeklik sudah otomatis tampil. Betul betul. Sepakat. Karena kalau saya kenapa pakai blogspot? Yang pertama kan saya butuh waktu yang simple banget gitu, yang karena waktu kerja juga pulang malam terus gitu. Saya nyari cara yang bagaimana bikin website itu 2-3 jam jadi gitu loh. Nah, satu itu. Dan yang kedua, karena kebutuhan kami itu masih hanya sekedar di konsep pervilaan, apa sih wisata apa aja sih yang bisa dilihat gitu. Jadi tidak ada transaksi kayak input data dan semacamnya yang Pak Amir lakukan gitu. Makanya udah deh blogspot dulu aja gitu. Memang pengen banget tuh bikin website kayak Pak Amir tuh, cuma sangat butuh waktu banget ya Pak Amir ya. Atau tinggal copy paste aja yang punya Pak Amir. Loh, di OpenSID itu tinggal nyomot. Jadi kita itu gini, ada beberapa pegiat desa dari seluruh Nusantara. Para programmer-programmer itu menyumbangkan menu, 1 menu, 3 menu, 4 menu. Jadi pemakainya itu pasti mudah. Jadi ada sebuah file yang di-download, tinggal mengonlinekan saja desa-desa itu. Kita hanya satu pesan kita. Jangan sampai yang bukan pegiat desa atau bukan perangkat desa mencoba menggunakan aplikasi itu. Hanya itu. Karena biasanya itu di bisnis. Kemarin Iya. ada yang nanya ke saya, Pak, untuk mengonlinekan website itu bagaimana? Silakan pakai OpenSID, semua gratis. Sampean hanya membayar hostingnya saja. Itu kewenangannya sampean mau hosting yang berapa, 200 per tahun ada, 800 per tahun ada. Kalau punya saya 300 juta per tahun, karena kan database-nya besar punya saya. Yang dibutuhkan untuk menyimpan data. Silakan sesuai kemampuan desa. Kami Ya, apa namanya? Ini semisalnya ini ya.
Karena kalau saya lihat ini kan, tidak tahu lah di tempat lain, mungkin di desa saya saja, tapi sepanjang penglihatan saya bahwa sepanjang NTT ini belum ada yang desa digital. Maksud saya, siapa tahu di kemudian hari kan ada yang tanya apa untuk narasumber bikin itu desa digital itu, bandrol keluarnya itu berapa Pak Amir? Siapa Keluar. tahu ada yang nanya kan, bisa saya hubungi Pak Amir untuk keluar Studi gimana? studi banding atau bagaimana? Tidak membuat website kah, apakah? Oh, membuat Oh, website. mungkin saya sederhanakan Pak Amir. Jadi untuk membuat desa yang belum digital menjadi ke arah desa digital itu perlu dana berapa kira-kira gitu ya? Ya. Oh, tenang Pak. Di NTT itu kayaknya ada Pak, ada. Oh, Teman sudah ada saya Pak? perwakilan di sana ada. Oh, Nanti iya. saya hubungan ke sana. Biar nanti Oh, didatangi desanya Bapak. Orangnya digital apa, dicoba nanti dibantu. Kita para oh, iya. pegiat itu ada perwakilannya masing-masing dari Sabang sampai Merauke. Jadi Oh, tenang iya. saja. Iya, makasih Pak. Ya, kalau Pak Firmansyah jasanya apa Pak? Nama desanya? Ya, Nama desa saya Golotantong. hutan. Terlalu, enggak Pak, pedalaman Pak. Eh, enggak lah, satu zaman dari kota. Karena saya pernah Pak studi banding di sini, kecamatan saya, kecamatan Candi, ke NTT sana. Dari? Yang kemarin kena tsunami itu udah sampai tuh Pak. Oh, yang kemarin kena tsunami itu kayaknya Maumere itu. Itu apa kecamatan apa? Kabupaten lain itu. Saya lupa desanya. Lombok pokoknya daerah Lombok Pak. Lombok Oh, itu kalau mana? daerah Lombok berarti itu ibu desa punya daerah itu. Jadi saya itu sempat mampir ke kampung suku Sasak kalau nggak salah itu. Oh iya, kalau suku Sasak itu di Lombok Timur kalau saya tidak salah itu, Pak. Iya, saya sudah Hmm. dibanding ke sana. Muaju tuh Pak di sana. Hmm. Bumdesnya juga ini apa Bumdesmat ya, adopsi Bumdesmat. Kalau Bumdesmat Kalau untuk Pak Fremensius, tipikal desanya seperti apa Pak? Maksudnya apakah biasa saja, maju atau malah terbilang mundur banget gitu? Atau gimana kira-kira Eh, Pak Fremensius? desa Yang penilaian sedang Bapak? sedang berkembang. Statusnya sedang berkembang. IJM itu Pak. Ya, sedang berkembang dia. Artinya begini, memang untuk Indonesia Timur ini ya, khusus kami di Indonesia Tenggara Timur juga, untuk yang desa memang benar-benar di kampung, setelah hadir dana desa, baru semua infrastruktur itu bisa diakses dari kampung, dari desa ke desa saja. Setelah dana desa turun, baru bisa itu tercapai dengan baik. Sehingga sampai dengan hari ini juga, 70% penggunaan dana desa itu kan hampir masih terbalik. Yang sebenarnya untuk pemberdayaan, tapi 70% itu masih dipergunakan untuk infrastruktur. Cuma sekarang ini kan dirubah karena adanya COVID-19 ini, sehingga semuanya dirubah. Sehingga untuk infrastrukturnya berkurang, lari ke pemberdayaan dan BLT itu, dana itu, begitu. Sehingga status desa kita itu sedang berkembang, begitu Pak. Kalau untuk perputaran ekonominya gimana Pak Permensius? Ada kendala nggak? Misalkan ini kan rata-rata pertanian ya. Ya. Itu dengan adanya kan infrastruktur tuh udah dibenahi lah dari dana desa yang sebelum corona ya. Ya. Itu efektif gitu dari segi Uh, oh apa ya, sasaran. oh ya, cukup efektif lah dengan kehadiran dana desa, dengan sudah mulai bangunnya infrastruktur khususnya jalan, uh, cukup efektif. Artinya kan memudahkan masyarakat mengangkut hasil dari kebun sampai rumah, cukup efektif begitu. Cuma sekarang ini kan untuk peningkatan status jalan misalnya, sehingga untuk ke desa-desa di Indonesia Timur ini masih ke arah sana.
peningkatan status itu. Kalau penggusuran mungkin sudah semua. Nah sekarang ditingkatkan lagi ke telfor, lalu kemudian nanti ke aspal, begitu. Kalau ini kan saya pernah sedikit mempelajari ya, bukan mempelajari sih ya, apa sih observasi lah. Jadi kan ada sebuah desa pedalaman sekali itu kalau nggak salah. Memang dari segi pertaniannya itu kurang lebih tipikalnya sama kayak Prometheus kan porang ya. Ya. Nah kalau ini singkong ya di mana-mana ada lah ya singkong mah ya ngejablek lah gitu kan. Cuma terkadang kan bingung mau menjualnya seperti apa kan. Dari segi nilainya pun kan sangat rendah lah ya kalau singkong. Ya, betul. Tapi dikonsep seperti porang si singkong itu. Jadi dikemas jadi kayak tepung singkong tuh apa ya namanya ya? Lupa. Tepung gaplek itu. Bukan gaplek. Jadi kayak buatan gitu. Jadi ada zat yang dicampur dengan si singkong itu. Dan nilainya jadi tinggi banget Pak. Gitu. Oh, iya. Oh, itu gitu ya? Nanti saya saya share dari ininya apa penelitiannya. Siapa tahu bisa dimanfaatkan di desanya Pak Premensius. Karena bahkan dari tepung singkong itu harganya itu melebihi tepung-tepung pada umumnya gitu loh. Dengan cara tersebut gitu. Iya. Nah, tapi Pak Premensius pernah dengar nggak soal tepung singkong itu? Bukan gaplek tapi bukan yang umum. Belum. Jadi penemuan mutakhir gitu dalam singkong. Belum pernah dengar saya Kang Sipi. Nanti saya share ya. Ya share aja nanti Pak. Ya, Oke. Makasih Pak. Iya siap. Ada lagi Pak Amir mungkin udah jam 10 lewat ini. Jangan lupa share jawabannya juga. Udah. Mungkin kita cukupkan. Istirahat. Oke, siap ya. Kebetulan di sini di tempat saya sudah jam 11 ini, 11 lewat 9. Waduh, iya benar-benar. Beda sejam kita ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Yuk. Terima kasih. Kang Amir. Oke.